Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan berupa nikmat keimanan, keamanan, kesehatan, waktu luang dan lain sebagainya. Sehingga pada sore hari ini kita dapat kembali berjumpa untuk melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Adab, yang mana pada pertemuan terakhir kita membahas tentang adab-adab sebelum tidur, yaitu khususnya berkaitan dengan apa yang dibaca sebelum tidur. Kita telah membahas di pertemuan yang lalu bahwasanya di antara yang disunahkan untuk dibaca sebelum tidur adalah ayat kursi. Kita telah sampaikan fadilah atau keutamaan membaca surah Al-Baqarah ayat 255 atau ayat kursi pada hadis yang kita bacakan, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian kita akan lanjutkan masih di poin yang sama tentang bacaan Al-Quran sebelum tidur, yaitu qiraatu suratil ikhlas wal muawwidzatain wan nafath, yaitu disunnahkan untuk membaca surah Al-Ikhlas, yaitu Qul huwallah, dan Al-Mu'awwidzatain, yaitu dua surat permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian An-Nafath, yaitu meniupkannya dengan sedikit liur ke tangan. Ya, nanti akan kita jelaskan. Wan nafath biha, ya, meniupkan ke tangan dengan sedikit memberikan ludah atau tiupan yang basah kepada tangan. Kana sallallahu alaihi wasallam yudawimu ala qiraati suratil ikhlas wal muawwidzatain. Nabi sallallahu alaihi wasallam membiasakan membaca surat Al-Ikhlas dan Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq atau muawwidzatain, ya, An-Nas dan Al-Falaq. Wa yanfuthu biha fi kaffaihi thumma yamsahu bihima mastata' min jasadi. Kemudian beliau meniupkan, ketika membaca itu beliau tiupkan di kedua telapak tangan beliau, kemudian beliau usapkan ke bagian tubuh beliau yang mampu untuk dijangkau. Taqulu Ummul Mukminina Aisyah radhiyallahu taala anha, berkata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi kulla lailatin jama'a kaffaihi thumma nafatha fihima. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beranjak menuju tempat tidurnya atau sudah di tempat tidurnya, setiap malam beliau menggabungkan kedua tangannya, kemudian meniupkan pada kedua tangan beliau, faqara'a fihima qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Beliau meniupkan dengan kedua tangan beliau tiga surat tersebut, ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Tsumma yamsahu bihima mastata'a min jasadi. Kemudian beliau usapkan ke bagian tubuh beliau yang beliau mampu untuk jangkau, ya. Yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi wa ma aqbala min jasadihi. Beliau usapkan dimulai dari kepala beliau, ya, kemudian wajah beliau, kemudian di bagian depan tubuh beliau, ya, yang bisa dijangkau, ya, mungkin sampai perut, ya. Jika memungkinkan pun sampai kaki, sampai paha. Yaf'alu dzalika thalathan, dan beliau melakukan ini 3 kali. Wa afada hadzal haditsu mudawamatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala dzalikal amr liqauli Aisyah radhiyallahu anha kulla lailatin. Dan diambil faedah dari hadis ini bahwasanya Nabi memang membiasakan kebiasaan ini berdasarkan perkataan Aisyah, kulla lailatin, setiap malam. Ya, bukan sesekali tapi setiap malam.
Wa annal qira'ata biha takunu nafathan fil kaffaini thumma yamsahu bihima ma yustata' minal jasadi ibtida'an birra'si wal wajhi wa ma aqbala minal jasadi. Dan beliau membaca itu dengan nafath, yaitu bacaan yang mengandung liur ya. Nanti ada yang basah, ada yang tertinggal di telapak tangan, walaupun nggak banyak, bukan diludahkan dengan meludah seperti biasa, tapi bacaan itu mengandung apa? Cipratan liur ke tangan, itu namanya nafath ya. Kemudian beliau usapkan di tubuh beliau yang beliau mampu untuk jangkau, dimulai dari kepala, wajah, kemudian bagian depan dari tubuh beliau. Wa afadal hadithu aidha anna dhalika an-nafath yakunu thalathan, dan beliau juga dari hadis ini kita bisa simpulkan bahwasanya nafath atau tiupan itu 3 kali. Ya. Wa faidatu at-tafl at-tabarruku bitilkal rutubah wal hawa wan nafas al-mubasyarah atau al-mubasyirah lirruqyah wa dzikril hasan. Dan faidah ya, kenapa kok perlu tafel atau perlu meludah di situ, dalam artian meludah tipis ya, adalah tabarruk dengan kebasahan dan angin serta nafas yang datang langsung sebagai bentuk ruqyah dan zikir yang baik. Ya, seolah-olah kita meruqyah dengan zikir tersebut. Karena di antara cara meruqyah adalah dengan nafas, yaitu dengan meniupkan dengan sedikit liur, kemudian diusapkan ke bagian yang sakit. Maka demikian pula ketika kita hendak tidur ya, karena ruqyah itu sendiri juga tidak selalu harus untuk orang yang sakit ya, atau untuk orang yang mungkin kerasukan, tapi bisa juga untuk benteng perlindungan sebagaimana yang dibiasakan Nabi SAW ya. Kemudian faidatun, ada faidah di sini, an-nafathu bi suratil ikhlas wal mu'awwidhatain laisa makhsusan 'indan naumi faqat ya. Lalu diketahui juga bahwa nafas atau meniupkan dengan tiupan basah menggunakan surat Al-Ikhlas dan mu'awwidhatain itu bukan hanya untuk menjelang tidur saja. Bal yustahabbu liman ishtaka wa waja'an ayyang futha bihadhihi suwar ala kafaihi thalathan. Bahkan juga dianjurkan bagi yang mengeluhkan sakit untuk meniupkan 3 surat ini di telapak tangannya, kedua telapak tangannya sampai 3 kali, wa yamsahu bihima jasadahu, dan kemudian dia usapkan ke tubuhnya, terutama tubuh yang sakit ya. Diriwayatkan oleh Bukhari dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ishtaka nafatha ala nafsihi bil mu'awwidhat wa masaha anhu biyadihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mengeluhkan sakit, maka beliau meniupkan dengan ala nafsihi ala nafsihi, meniupkan ke diri beliau sendiri dengan mu'awwidhat, yaitu 3 surat tadi, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, dan beliau mengusap badannya ya dengan menggunakan tangannya setelah membaca itu. Falamma ishtaka fi waj'ihi alladhi tuwfiya fihi tafiqtu anfuthu ala nafsihi bil mu'awwidhat. Ketika beliau sakit yang mengantarkan kepada wafatnya beliau, jadi sudah sangat tidak mampu untuk banyak bergerak ya, maka aku pun memulai untuk meniupkan untuk diri beliau dengan mu'awwidhat allati kana yanfuthu wa amsaha biyadin Nabi SAW anhu ya. Maka akulah yang menggantikan untuk meniupkannya dan mengusapkannya, tapi dengan tangannya Nabi SAW. Jadi Nabi sudah lemah ya, tidak mampu untuk mengusap sendiri atau berini sendiri. Kemudian Aisyah berinisiatif untuk membacakan mu'awwidhat,
tapi di tangan Nabi SAW, ya, kemudian menggunakan tangan Nabi sendiri untuk mengusapnya, karena tentunya tangan Nabi lebih berkah, ya, sehingga beliau tidak menggunakan tangan beliau tapi menggunakan tangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi bisa untuk sebelum tidur, dan itu tidak mesti orang sakit, ya, atau bisa memang untuk ruqyah ketika sakit, ya, ditiup, dibacakan, kemudian ditiupkan 3 kali, ya, kemudian setelah itu diusapkan ke seluruh tubuh yang bisa dijangkau. Kemudian yang berikutnya yang dibaca sebelum tidur adalah qiraatu suratil kafirun, membaca surat Al-Kafirun bara'atan minasyirki, sebagai bentuk berlepas diri dari kesyirikan. Ya. Diriwayatkan dari Farwah bin Naufal dari bapaknya, ia mengatakan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Naufal, "Iqra qul ya ayyuhal kafirun thumma nam ala khatimatiha." Nabi mengajarkan kepada Naufal, bacalah qul ya ayyuhal kafirun, kemudian tidurlah setelah menyelesaikan surat tersebut, fa innaha bara'atun minasyirki, karena dia merupakan bentuk berlepas diri dari kesyirikan, atau bentuk melepaskan diri dari kesyirikan, ya. Kemudian yang berikutnya qiraatu surati tabarok wa alif lam mim tanzilus sajdah, yaitu membaca surat tabarok, yaitu surat Al-Mulk dan surat Sajadah, ya. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, ia mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanamu hatta yaqra'a alif lam mim tanzil as-sajdah wa tabarakalladzi biyadihil mulk, ya. Nabi SAW belum tidur sampai beliau membaca surat Sajadah, ya, dan juga Tabarok, yaitu Al-Mulk di juz 29. Nah, ada faedah di sini, ja'a fi surati Tabarok atharun yuraghibu fi tilawat, atau yuraghabu fi tilawatiha wal muhafadhati 'alaiha. Dalam surat Tabarok terdapat athar atau pengaruh yang atau yang yuraghibu, ya, atau yurghabu. Terdapat pengaruh yang menjadikan kita dianjurkan untuk membacanya dan membiasakan bacaan tersebut. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau mengatakan, suratun minal Qur'an 30 ayah, ya, tashfa'u li sahibiha hatta yughfar lahu tabarakalladzi biyadihil mulk. Nabi SAW mengatakan ada sebuah surat dalam Al-Quran yang terdiri dari 30 ayat yang akan memberi syafaat kepada pembacanya sehingga dia diampuni dosanya, yaitu surat apa? Tabarok. Jadi ini keutamaan surat Al-Mulk, ya, bukan cuma dicontohkan Nabi, tapi juga Nabi menjelaskan tentang keutamaannya yang menjadikan kita lebih semangat untuk mengamalkannya, yaitu kita akan mendapatkan syafaat, ya, dan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Taib. Kemudian yang berikutnya qiraatul ayataini al-akhiratain min suratil Baqarah. Yang berikutnya itu membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Ya amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah, dan seterusnya, ya, sampai wangsurna 'alal qaumil kafirin. Nah, itu kan 285, 286. Itu yang kita baca. Diriwayatkan dari Abu Mas'ud Al-Badri yang mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ayatani min akhir suratil Baqarah man qara'ahuma fi lailatin kafatah. Ada 2 ayat di akhir surat Al-Baqarah, ya, atau 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah yang siapapun yang membaca keduanya di malam hari, maka kedua ayat itu akan mencukupinya. Makna sabda Nabi SAW wa kafatahu adalah sebagaimana disampaikan oleh Imam Nawawi, qila ma'nahu kafatahu min qiyamil lail, yaitu dia akan dicukupkan dari sholat malam, artinya dianggap dengannya dia sudah sholat malam,
Ya, dengan dia membaca surat ini itu telah tercukupi atau dianggap sudah sholat malam. Waqila minasyaiton, atau ada yang menyebutkan akan dilindungi dari setan, ya, akan dicukupkan dari godaan setan. Waqila minal afat, atau dari penyakit-penyakit, ya. Wa yuhtamalu al-jami, dan bisa dimungkinkan semua itu. Ya, kafatahu, ya, dia akan tercukupi dengan dua ayat tersebut, bisa jadi tercukupi dianggap sebagai sholat malamnya, atau terpelihara dari godaan setan, atau terpelihara dari sakit, ya, itu bisa mencakup semua makna tersebut. Baik, ini beberapa surat, ya, potongan ayat yang bisa kita baca menjelang tidur. Apakah harus semuanya? Kalau kita katakan harus, tidak, karena semuanya sunnah. Tapi kalau kita bisa membaca semuanya, alhamdulillah. Kalau kita nggak bisa membaca semuanya, baca sebagian, ya. Dan usahakan kalau kita membaca sebagian, itu kita berganti-ganti membacanya, karena lebih menghidupkan sunnah. Sebagaimana pernah kita bahas dalam kaidah yang pernah kita sampaikan, bahwa kalau kita menemukan ada beberapa bacaan dari Nabi SAW yang beraneka ragam, maka dianjurkan untuk mengamalkan semuanya. Caranya bisa diamalkan dalam satu kesempatan atau bergantian. Kadangkala ini, kadangkala itu, ya, itu juga boleh. Karena apa? Karena akan mendapatkan fadilah dari semuanya dan juga menghidupkan sunnah. Menjaga sunnah itu akan tetap ada. Ya, makanya kalau ada yang baca Al-Mulk, ada yang baca Qulhu dan Mu'awwidhatain, ada yang baca ayat kursi, ada yang baca Al-Baqarah terakhir, ya, maka itu juga tidak masalah, ya. Taib. Kemudian pembahasan berikutnya poin ke-6 yaitu sunnah yang berikutnya adalah qira'atu ba'dil ad'iyah wal adhkar. Bismillah. Membaca sebagian doa-doa dan zikir. Kalau tadi kan ayat Quran, ya. Kalau ini zikir yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Min hadihi Sallallahu Alaihi Wasallam inda naumihi annahu kana yad'u bi kalimatin yukhtamu biha lailatuhu. Di antara petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam tidur beliau, bahwasanya beliau berdoa dengan kalimat-kalimat yang beliau jadikan sebagai penutup malam beliau. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ittaja'a madja'an lam yadhkurillah ta'ala fihi illa kana 'alaihi tiratan yaumal qiyamah." Ya. Barang siapa yang tidur atau berbaring di tempat tidurnya, kemudian dia belum berzikir kepada Allah, belum menyebut nama Allah, ya, melainkan itu akan menjadi penyesalan, ya, akan menjadi penyesalannya pada hari kiamat. Dia akan menyesal pada hari kiamat. Ya, dalam artian dia nggak dapat pahala besar. Di hari kiamat dia akan menyesal, kenapa dulu saya nggak mengamalkan ini, padahal pahalanya besar. Ya. Wa man qa'ada maq'adan lam yadhkurillah azza wa jalla fihi illa kana 'alaihi tiratan yaumal qiyamah. Dan siapapun yang duduk di satu tempat duduk yang di situ dia tidak menyebut nama Allah, tidak mengingat Allah azza wa jalla, ya, maka dia akan menyesal pada hari kiamat. Ya, apalagi duduk-duduk cuma untuk gosip, gibah, ya. Penyesalnya double-double, ya. Sudahlah nggak dapat pahala, dengan duduk-duduk tambah dosa pula, yaitu menjadi penyesalan. Wa man nadhara fi du'aihi sallallahu alaihi wasallam 'inda naumihi yajidu annahu ishtamala 'ala ma'anin ila ma'anin 'azimah wa jalilah. Siapapun yang merenungkan doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjelang tidur, maka dia akan dapati bahwasanya doa-doa tersebut mengandung banyak sekali makna-makna yang agung dan yang mulia. Ya, kita nanti akan bacakan isinya, terjemahnya. Kandungannya yang begitu luar biasa, meskipun mungkin kita kalau suruh mengamalkan, banyak sekali. Dan kita mungkin kalau suruh menghafalkan, kayaknya susah.
tapi kita bisa mengambil faedah dari apa sih yang Nabi baca dan apa maknanya, sehingga apa sih yang sebetulnya pantas untuk kita minta kepada Allah sebelum kita tidur. Ya. Wa fihi at-tauhid bi aqsami. Di dalam doa-doa tersebut terkandung makna tauhid dan berbagai macam jenis tauhidnya. Ya, ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat. Semuanya ada di doa-doa Nabi menjelang tidur. Wa fihi idharul faqr baina yadayillah. Dan di situ juga terdapat menampakkan butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu nanti akan tergambarkan dalam doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi su'alul maghfirah wat taubah wal inabah wal wiqayah minal adzabil ukhrawi. Dan di dalamnya terdapat permohonan ampunan, taubat dan kembali kepada Allah serta perlindungan dari azab akhirat. Ya. Wa fihi al-isti'adzatu billah minan nafsi wasyaitan. Di dalamnya juga terdapat permohonan perlindungan kepada Allah dari kejelekan jiwa dan kejelekan setan. Wa fihi hamduhu ala ni'amih. Dan di dalam doa-doa itu terdapat pujian kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa ghairi dzalika minal ma'ani allati la yattasi' al-maqam li hasriha. Dan yang lain sebagainya berupa makna-makna yang ya tidak cukup tempatnya atau tidak bisa dibatasi. Artinya karena saking banyaknya ya maka nggak ada tempat untuk bisa menjelaskan semuanya. Wa sawfa nadhkuru ba'dhan min ad'iyatihi sallallahu alaihi wasallam likay yastafida minha raghibal istizadati minal khair. Dan akan kami sebutkan sebagian saja, ini belum semua ya, sebagian dari doa-doa Nabi SAW supaya kita bisa mengambil faidah darinya dengan harapan kita bisa menambah kebaikan dengannya. Wal muwaffaq ya min atau wal muwaffaqu man sabaqa ilal khairat. Dan orang yang diberikan taufik adalah mereka yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Tahu ada kebaikan yang bisa diamalkan, mereka amalkan. Itu namanya orang yang muwaffaq, orang yang mendapatkan taufik. Ya. Kita bacakan yang pertama. Yaitu zikir yang pertama, Allahumma qini adzabak yauma tab'ats ibadak. Ya Allah, lindungilah aku dari azabmu di hari di mana engkau membangkitkan hamba-hambamu. Ya Allah, lindungilah aku dari azabmu di hari engkau membangkitkan hamba-hambamu. Allahumma qini adzabaka yauma tab'atsu ibadak. Ini mengandung makna yang mendalam, bahwasanya kita diminta untuk merenungkan dahsyatnya dan ngerinya hari pembalasan, hari kiamat. Ya. Kita berlindung supaya kita tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Hafsah istri Nabi SAW, Rasulullah SAW mengatakan, "Kana idza arada ayyarqud wada'a yadahu al-yumna tahta khaddihi." Nabi SAW ketika beliau hendak tidur, maka beliau meletakkan tangannya yang kanan di bawah pipi beliau. Ya. Sebagaimana pernah saya contohkan seperti ini ya. Thumma yaqul, kemudian beliau mengatakan, Allahumma qini adzabaka yauma tab'atsu ibadak. Ya Allah, lindungilah aku dari azabmu di hari engkau membangkitkan hamba-hambamu thalatha mirar, sebanyak 3 kali. Ini Nabi berdoa loh. Nabi berdoa memohon perlindungan dari azab Allah. Nabi saja berdoa perlindungan dari azab, apalagi kita. Ya. Maka ini bisa diamalkan. Dan ini cukup pendek ya. Seandainya kita hafal, ini akan lebih baik. Kemudian yang kedua, qaulu bismika Allahumma amutu wa ahya. Ini yang terdapat dalam riwayat ya. Biasanya orang bismika Allahumma ahya wa amut.
Nah, kalau kita lihat dari riwayat yang ada di sini, ternyata amut dulu wa ahya. Ya. Bismikallahumma amut wa ahya. Sebagaimana hadis dari Hudzaifah ibnul Yaman, ia mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firasyi qala bismikallahumma amutu wa ahya. Nabi ketika hendak tidur beliau mengatakan dengan nama Allah, dengan namamu ya Allah aku mati dan aku hidup. Ya, karena memang tidur itu adalah mati sementara. Ya. Allah menggenggam jiwa orang yang tidur dan kemudian mengembalikannya ketika dia bangun. Sehingga bismikallahumma amutu, dengan namamu aku mati, maksudnya mati digenggam jiwanya oleh Allah ketika tidur, wa ahya, dan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia bangun. Ya. Ini insya Allah kita semua sudah hafal, ya. Kemudian yang berikutnya yaitu Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha. Ya Allah, engkaulah yang menciptakan jiwaku dan engkaulah yang mewafatkannya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, ia mengatakan atau annahu amara rajulan idza akhadha madja'ahu. Dia suatu ketika, atau beliau radhiyallahu anhuma ketika, atau di antara kebiasaan beliau adalah beliau memerintahkan orang lain ketika hendak ke tempat tidurnya, hendaknya dia mengatakan Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha. Ya Allah, engkaulah yang menciptakan jiwaku dan engkaulah yang mewafatkannya. Laka mamatuha wa mahyaha. Ya. Kematian jiwaku dan kehidupan jiwaku itu ada di tanganmu ya Allah. Ya, atau milikmu ya Allah. In ahyaitaha fahfadha. Kalau engkau menghidupkan jiwaku, yaitu membangunkanku, maka jagalah ia. Wa in amataha faghfir laha. Dan jika engkau mewafatkan jiwaku, maka ampunlah jiwaku itu. Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Ya Allah, aku mohon kepadamu keselamatan. Ini sebetulnya kurang lebih sama dengan sebelumnya, cuma versi lebih panjang. Yaitu mengakui bahwasanya Allah lah yang memegang nyawa, Allah yang memegang jiwa. Yang kalau Allah menghendaki, Allah bisa tidak kembalikan, yaitu orang-orang yang meninggal dalam tidurnya. Dan kalau Allah menghendaki, Allah akan kembalikan dan Allah hidupkan jiwanya. Maka kalau dihidupkan artinya dikembalikan jiwanya, maka jagalah jiwa tersebut. Dan jika ditahan kemudian meninggal, ya maka ampunilah jiwa tersebut. Faqala lahu rajulun asami'ta hadza min Umar. Maka ada yang bertanya kepada Abdullah bin Umar, apakah engkau mendengarnya dari Umar bin Khattab? Maka dia mengatakan min khairin min Umar min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menceritakan kepadaku itu bukan atau dia lebih baik daripada Umar, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini ya bisa juga dibaca. Tapi sekali lagi yang kita bahas ini juga selain itu adalah tentang merenungkan maknanya. Bahwasanya jiwa kita ini di tangan Allah. Maka ketika sebelum tidur kita pasrahkan jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mengakui kelemahan kita dan bahwasanya kita di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang berikutnya di antara yang kita baca adalah bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uhu. Dengan namamu ya Allah ya Rabbku, aku meletakkan lambungku dan denganmulah aku mengangkatnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan, "Idza awa ahadukum ila firashihi falyanfud firashahu bidakhilati izarihi." Jika salah satu dari kalian hendak tidur, maka hendaknya dia mengibasi kasurnya dengan bagian dalam sarungnya. Jadi ini sudah kita bahas kemarin ya, mengebasi atau
mengeluti, ya, mengibasi kasur dengan bagian dalam sarung atau dengan apapun yang bisa membersihkan. Ya, karena biasanya sarung itu yang bersih yang dalam, bukan yang luar. Fa'innahu la yadri ma khalafahu alaih, karena dia tidak tahu apa yang menggantikan kasurnya ketika dia pergi. Thumma liyattaja', ya, liyattaja' ala syiqqihil aiman. Kemudian hendaknya dia berbaring di atas sisi kanan tubuhnya, jadi itu ngadep kanan. Thumma liyaqul, kemudian hendaknya dia mengatakan bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uhu. Dengan namamu ya Rabbku, aku letakkan lambungku, dan dengannya aku mengangkatnya. In amsakta nafsi farhamha, jika engkau menahan jiwaku, artinya tidak dikembalikan lagi ke diriku, maka rahmatilah jiwaku. Wa in arsaltaha fahfadha, dan jika engkau lepaskan jiwaku untuk kembali kepada diriku, maka jagalah ia. Bima tahfadhu bihi ibadaka sholihin, dengan apa yang menjaga atau dengan penjagaanmu kepada hamba-hambamu yang soleh. Jadi sama kurang lebih dengan yang tadi, cuma beda sedikit redaksinya, intinya sama. Ya, engkaulah yang menciptakan jiwaku, ya, aku pasrah kepadamu. Kemudian jika engkau kembalikan, engkau tahan jiwaku, maka rahmatilah jiwaku, itu meninggal. Jika engkau lepaskan, maka jagalah jiwaku, maksudnya jagalah diriku bersama jiwaku. Ya. Kemudian zikir yang berikutnya adalah Allahumma rabbas samawati wa rabbal ardi wa rabbal arshil azim. Ya Allah, Rabb langit-langit, Rabb atau pemilik bumi dan pemilik arsy yang agung. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan Rasul SAW ya'muruna idza akhadna madja'ana an naqula. Rasul SAW memerintahkan kami jika kami hendak ke tempat tidur, hendaknya kami mengatakan Allahumma rabbas samawat wa rabbal ard wa rabbal arshil azim. Ya Allah yang menguasai langit-langit, yang menguasai bumi, yang menguasai arsy yang mulia. Rabbana wa rabba kulli syai, Rabb kami dan Rabb segala sesuatu. Ya. Faliqal habbi wan nawa, zat yang membelah biji dan benih. Wa munzilat taurati wal injil wal furqan, zat yang menurunkan Taurat, Injil dan Al-Quran. A'udzubika min syarri kulli dabatin, aku berlindung kepadamu dari kejelekan semua, ya, makhluk. Anta akhidun binasiyatiha, yang mana engkau memegang ubun-ubunnya. Jadi engkau lah yang menguasai mereka, kalau engkau mau engkau cabut nyawanya. Ya, aku berlindung kepada kejelekan makhluk-makhluk yang engkau pegang ubun-ubunnya, yang engkau mampu berkuasa untuk menahannya, untuk mematikannya. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai', ya Allah engkaulah yang maha awal, ya, dan tidak ada sebelummu sesuatu pun. Wa antal akhir falaysa ba'daka syai', dan engkaulah yang maha akhir, yang tidak ada sesuatu pun setelahmu. Wa antal zahiru falaysa fawqaka syai', engkaulah yang maha tinggi, yang tidak ada sesuatu pun di atasmu. Wa antal batin falaysa dunaka syai', engkaulah yang maha dekat, yang tidak ada sesuatu pun yang luput dari pengawasanmu. Ya. Iqdi 'anna ad-dain wa aghnina minal faqr. Lunaskanlah hutang kami dan bebaskan atau kayakanlah kami dari kemiskinan. Maksudnya bebaskanlah kami dari kemiskinan. Ya. Ini juga doa yang bagus, ya. Doa yang bisa kita amalkan karena mengandung banyak sekali pujian kepada Allah, kemudian juga penyerahan diri kepada Allah, ya. Dan juga doa,
ya, agar terbebas dari hutang dan kemiskinan. Kemudian yang berikutnya, di antara zikir yang kita baca adalah Allahumma fatiras samawati wal ard. Ya Allah yang membelah langit dan bumi, yang menciptakan langit dan bumi, ya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, murni bi kalimatin aqulahun idza asbahtu wa idza amsaitu." Abu Bakar pernah bertanya kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, perintahkanlah kepadaku beberapa kalimat, yaitu ajarkanlah kepadaku beberapa kalimat yang aku bisa baca ketika aku mendapati pagi dan aku mendapati sore." Qala qul, maka Nabi SAW mengatakan, ya bacalah, Allahumma fatiras samawati wal ard. Ya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ya, alimal ghaibi wasyahadah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang tampak. Rabba kulli syai'in wa malikah, Rabb segala sesuatu dan yang memiliki segala sesuatu. Asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi tidak sembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. A'udzu bika min syarri nafsi, aku berlindung kepadamu dari kejelekan jiwaku. Wa syarri syaitani wa syarokih, atau wa syirkih. Aku berlindung juga dari kejelekan syaitan dan sekutu-sekutunya. Ya. Qala, kemudian Abu Bakar mengatakan, ya, qulha idza asbahta wa idza amsait. Katakanlah kalimat-kalimat tersebut ketika engkau mendapati pagi dan ketika engkau mendapati petang, wa idza akhadta madja'ak, dan ketika engkau hendak tidur. Jadi zikir ini dibaca ketika pagi, ketika sore dan menjelang tidur. Biasanya kan kita mengenal zikir ini untuk zikir pagi dan petang. Ternyata ini juga zikir yang dibaca sebelum tidur, ya. Zikir yang berisi tentang lagi-lagi pujian kepada Allah. Ya Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang mengetahui yang tampak maupun yang gaib, Rabb segala sesuatu, ya. Mengandung tauhid uluhiyah, yaitu persaksian tidak yang berhak disembah kecuali Allah, dan permohonan perlindungan dari kejelekan jiwa, karena jiwa itu mengajak kepada kejelekan. Namanya hawa nafsu. Ya, nafsu itu ya yang membuat kita kemudian malas beribadah, yang membuat kita terdorong untuk maksiat, ya. Jangan cuma menyalahkan setan saja. Karena di sini disebutkan dua keburukan, syarri nafsi wa syarri syaitani. Berarti jiwa punya keburukan, setan juga punya keburukan. Ya. Jadi tidak mesti kalau kita berbuat maksiat yang disalahin setan. Enggak, jiwa kita mengajak kepada keburukan. Sehingga kita berlindung kepada Allah supaya jiwa kita ini tidak selalu mengajak kepada kejelekan. Nah, juga berlindung kepada setan yang juga mengajak kepada kejelekan dan bala tentaranya dan sekutu-sekutunya yang mengajak kepada kejelekan, ya. Taib, ini doa yang bisa kita amalkan, ya. Masih ada beberapa, ya, banyak sekali. Berarti ini menunjukkan bahwa Nabi SAW itu menganggap sebelum tidur itu sesuatu yang perlu sekali untuk seorang itu betul memasrahkan diri kepada Allah dan banyak-banyak memohon kepada Allah. Dilihat dari banyak sekali riwayat ini, ya. Sudah berapa tadi? Ya, mungkin saya juga nggak ngitung, tapi sudah banyak sekali. Ya, kita lanjutkan. Yang berikutnya, di antara zikir yang bisa kita baca adalah alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana. Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kami, memberi minum kami, mencukupi kami dan melindungi kami. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana idza awa ila firashihi qala." Beliau sallallahu alaihi wasallam ketika hendak menuju tempat tidurnya atau sudah di tempat tidurnya, beliau mengatakan, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana, ya, fakam mimman la kafi lahu wala mu'wi. Nabi berdoa, segala puji bagi Allah yang memberi makan kami, yang memberi minum kepada kami, yang mencukupi kebutuhan kami dan yang melindungi kami. Fakam mimman la kafiya lahu, betapa banyak yang tidak ada yang mencukupinya, ya, karena dia tidak menyerahkan diri kepada Allah, ya, dia tidak tercukupi. Dan betapa banyak yang la mu'wi, ya, tidak ada yang
juga melindunginya karena dia tidak meminta perlindungan kepada Allah. Maka di sini kita tahu bahwasanya ada yang tidak dilindungi dan ada yang tidak dicukupi. Maka kita minta kepada Allah agar kita dicukupi dan kita dilindungi dengan bacaan ini. Kemudian yang berikutnya, di antara yang kita baca adalah at-tasbihu wat-tamhidu thalathan wa thalathin wat-takbiru arba'an wa thalathin. Yaitu membaca tasbih dan tahmid 33 kali dan takbir 34 kali. Sama seperti pada sholat. Ya. Tasbih subhanallah 33, tahmid alhamdulillah 33, dan takbir Allahu Akbar 34. Sehingga 33 34, ya, 100 kali. Dari Ali radhiyallahu anhu, anna Fatimah radhiyallahu anha syakat ma talaqqa fi yadiha minar roha. Bahwasanya Fatimah radhiyallahu anha mengeluhkan tentang sakit yang diderita tangannya karena menggiling gandum. Roha itu artinya penggiling gandum. Jadi capek ya, mengeluhkan tangannya yang capek dan lelah dan mungkin pegel karena menggiling gandum. Karena memang mereka nggak punya pembantu. Fa'atat an-Nabiy SAW tas'aluhu khadiman. Maka Fatimah mendatangi Nabi SAW untuk minta pelayan, ya, minta adakan pelayan untuk mereka. Falam tajidhu, tapi Fatimah tidak mendapati Nabi, nggak ketemu sama Nabi di rumah Nabi. Fadzakarat dzalika li Aisyah, maka kemudian Fatimah menyampaikan kepada Aisyah yang ada di rumah. Falamma jaa akhbarathu qala. Ketika Nabi SAW datang, Aisyah pun mengabarkan kebutuhan Fatimah tadi. Kemudian Nabi kemudian mengatakan, faja'ana waqad akhadna madaji'ana. Ya, ini Ali cerita. Maka beliau pun mendatangi kami dan kami sudah bersiap untuk tidur. Ya. Fadhahabat aqum. Kemudian karena ada Nabi maka kemudian Fatimah bangkit. Fadhahabtu aqum. Maka aku pun bangkit, kata Ali. Faqala makanaka. Enggak, kamu di situ aja, kata Nabi, di tempatmu saja. Fajalasa bainana hatta wajadtu barda qadamaihi ala sadri. Maka beliau pun duduk di antara kami sampai aku mendapati dinginnya kaki beliau di dadaku. Ya mungkin tidur Nabi di tengah gitu ya, kakinya kena dadanya Ali ya. Jadi kakinya dingin kena dadanya Ali. Faqala, maka kemudian Nabi mengatakan, ala adullukuma ala ma huwa khairun lakuma min khadim. Maukah aku tunjukkan kepada kalian berdua yang lebih baik bagi kalian berdua daripada pelayan. Idza awaituma ila firashikuma au akhadtuma madaji'akuma fakabbira thalathan wa thalathin. Jika engkau berdua pergi ke tempat tidurmu berdua, maka hendaknya dan ketika kalian sudah di tempat tidur kalian, maka bertakbirlah 33 kali. Wa sabhan thalathan wa thalathin. Ya, kemudian bertasbih atau wasabbaha thalathan wa thalathin, dan bertasbihlah ya 33 kali, wahmada thalathan wa thalathin, dan memujilah Allah yaitu mengucapkan alhamdulillah 33 kali. Fahadha khairun lakuma min khadim. Maka bacaan ini lebih baik bagi kalian berdua daripada pelayan. Inilah bacaan yang akan menguatkan kalian, membantu kalian. Ya, kan sama-sama ingin dibantu dalam pekerjaan, sama-sama ingin dikuatkan dalam bekerja, dalam beraktivitas. Maka bacaan ini itu akan punya fungsi yang sama, bahkan lebih dari seorang pembantu. Ya, ini yang bisa kita amalkan sebelum tidur. Kemudian yang berikutnya
adalah doa atau zikir yang bisa kita baca. Bismillah wada'tu jambi Allahumma gfirli dzambi. Ya. Ini kita bacakan secara lengkap nanti ya, dari Abu Zuhair. Bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, kana idza akhadha madja'ahu minal laili qala. Nabi SAW ketika hendak tidur di waktu malam, beliau mengatakan atau beliau berzikir, Bismillahi wada'tu jambi. Ya Allah, aku letakkan lambungku. Allahumma gfirli dzambi. Ya Allah, ampunilah dosaku. Ya. Wa akhsi syaitani. Dan jauhkanlah setan dariku, atau jauhkanlah setanku. Ya. Wa fukka rihani, dan bebaskanlah tanggunganku. Waj'alni fi an-nadiyil a'la, dan jadikanlah aku di di kedudukan yang tinggi. Ya, jadikanlah aku di kedudukan yang tinggi. Ini juga mengandung doa yang merupakan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah doa ya, a'udzu bikalimatillahi tamat min ghadabihi wa iqabihi liman yashtaki al-faza' fi naumihi. Ada doa yang dibaca ketika dia mengeluhkan ketakutan dalam tidurnya. Ya, diriwayatkan dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, ia mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yu'allimuhum minal faza'i kalimat. Bahwasanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada mereka ya, ketika takut dengan kalimat-kalimat berikut. A'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabihi wa syarri ibadihi. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kemarahan Allah dan dari kejelekan hamba-hambanya, wa min hamazati syayatin, dan dari bisikan-bisikan setan, wa ayyahdurun, dan dari kehadiran setan-setan. Dan dalam riwayat Ahmad disebutkan karena Rasulullah SAW yu'allimuna kalimatin naquluha 'inda naumi minal faza'. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kami kalimat-kalimat yang kami akan baca ketika tidur karena takut, yaitu Bismillah a'udzu bikalimatillahi tamat, dan seterusnya. Ya. Ini kalau kita di malam hari ketakutan, pengen tidur, ya, maka bacalah doa perlindungan ini, ya, berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kemarahan Allah, dari kejelekan hamba-hamba Allah, dari bisikan-bisikan setan, dan dari kehadiran setan yang mengganggu kita. Ya. Taib. Kemudian yang berikutnya, zikir yang berikutnya, Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhiya ilaik. Ya Allah, aku memasrahkan jiwaku kepadamu dan menghadapkan wajahku kepadamu. Diriwayatkan dari Al-Bara' bin Azib bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Idza ataita madja'aka fatawadda' wudu'aka lis-shalah." Ketika engkau mendatangi tempat tidurmu, hendaknya engkau berwudu sebagaimana wudumu untuk salat. Thumma taji' ala shiqqikal aiman. Kemudian berbaringlah dengan menghadap kanan. Thumma qul, kemudian katakanlah, Allahumma aslamtu wajhiya ilaik. Ya Allah, aku pasrahkan wajahku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaik, dan aku serahkan urusanku kepadamu. Wa alja'tu dhahri ilaik, dan aku sandarkan punggungku kepadamu. Raghbatan wa rahbatan ilaik, karena berharap dan cemas kepadamu. La malja'a wa la manja minka illa ilaik, dan tidak ada tempat bersandar dan tempat berlindung atau tempat menang kecuali kepadamu. Ya. Allahumma amantu bi kitabik alladzi anzalta. Ya Allah, aku beriman dengan kitab yang kau turunkan. Wa bi nabiyyika alladzi arsalta, dan aku beriman dengan nabimu yang kau utus. Fa in mutta min lailatik fa anta 'alal fitrah. Kata Nabi, kalau engkau meninggal ya di malammu dengan kalimat ini, maka engkau meninggal di atas fitrah, itu meninggal di atas tauhid. Waja'alhun akhira ma tatakallam bihi, dan jadikanlah
kalimat-kalimat ini menjadi akhir dari apa yang kau ucapkan. Ya, kalau nanti kita sebelum tidur baca ini kemudian mati, maka berarti inilah kalimat yang terakhir kita ucapkan, ini adalah kalimat yang menjadikan kita meninggal di atas fitrah. Ya, sedikit lagi kita sampaikan faidah. Ya, faidah di sini dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW mengatakan, Sayyidul istighfar antaqula Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Nabi SAW mengatakan, penghulunya istighfar adalah ketika engkau mengatakan, ya Allah, engkaulah Rabbku, tidak sembahan yang berat disembah kecuali engkau menciptakan aku dan aku adalah hambamu. Dan aku dalam janjimu dan janjimu, ya, dan aku dalam perjanjianmu dan janjimu semampuku. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang aku perbuat. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi. Aku mengakui nikmat-nikmatmu kepadaku dan aku juga mengakui dosa-dosaku. Faghfirli, ampunilah aku, maka ampunilah aku, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali engkau. Qala wa man qalaha minan nahari muqinan biha famata min yaumihi qabla ay yamsiya fahuwa min ahli jannah. Nabi kemudian mengatakan, siapa yang membacanya di waktu siang dengan meyakini kandungan isinya, ya, kemudian dia mati di hari itu sebelum sore, maka dia termasuk ahli surga. Wa man qalaha minal laili wa huwa muqinun muqinun biha famata qabla ayusbih fahuwa min ahli jannah. Dan siapa yang mengatakannya di malam hari, yang membacanya di malam hari dan dia meyakini isinya, kemudian dia meninggal sebelum subuh, maka dia juga termasuk ahli surga. Sehingga dianjurkan untuk membaca ini setiap pagi dan petang, ya. Wa hadza min fadlillahi 'ala 'ibadihil mu'minin. Dan inilah di antara keutamaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman, anugerah Allah kepada hamba yang beriman. Wa amalun yasirun wa ajrun kabir, atau amalun yasirun wa ajrun kabir, yaitu berupa amal-amal yang ringan, bukan amal seperti haji yang orang harus ke sana kemudian jalan kaki jauh, capek dan seterusnya, ya. Tapi amal ringan, yaitu dengan lisan saja. Tapi ajrun kabir, pahalanya besar. Walidha la yanbaghi li muslimin ay yufarrita fi hadha du'a fi yaumihi wa lailatihi. Oleh karena itu tidak layak seorang muslim untuk meremehkan doa-doa ini di siang harinya maupun di malam harinya. Waliyuwadzib 'alaihi ma istihdari syartihi. Dan hendaknya dia biasakan, ya. Dia biasakan, dijadikan sebagai kebiasaan sambil menghadirkan syaratnya, yaitu menghadirkan perenungan dan pembenaran terhadap isinya, ya. Hatta yafuza bi jannatin 'arduhas samawat wal ard, sehingga dia bisa sukses masuk surga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi. Allahumma inna nas'aluka an nakuna min ahli jannatik. Ya Allah, ya, kami mohon kepadamu supaya kami termasuk para penghuni surgamu, alladzina radita anhum wa ardaitahum amin. Yang mana engkau ridha kepada mereka dan engkau jadikan mereka ridha kepadamu, amin ya rabbal alamin, ya. Mungkin ini saja yang bisa kita bacakan pada sore hari ini, ya. Cukup banyak, tapi mungkin tidak semua bisa kita amalkan, ya. Namun yang jelas dari hal ini kita bisa mengetahui pentingnya zikir. Karena Nabi bukan hanya mengajarkan, tapi juga mengajarkan berbagai macam zikir. Berikut pula diajarkan makna-maknanya, ya, yang luar biasa agung, ya, yang luar biasa memberikan manfaat bagi seseorang. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa mengamalkan doa-doa ini. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha